Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zamzami dengan NIM 111232015. Di sini saya akan membuat video ini untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Pak Natalius Kader. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam dunia kerja dan manajemen, yaitu analisis pekerjaan. Topik ini menjadi fondasi utama bagi setiap organisasi yang ingin memastikan bahwa setiap posisi di perusahaan diisi oleh orang yang tepat, dengan kompetensi yang sesuai, serta mampu berkontribusi secara optimal terhadap tujuan bersama. Dengan memahami analisis pekerjaan, kita tidak hanya bisa meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan terstruktur. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan tanggung jawab, tugas, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan tertentu. Proses ini bertujuan untuk memahami inti dari setiap posisi kerja dalam organisasi. Setiap keputusan yang diambil, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karir, benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata organisasi. Analisis pekerjaan merupakan fondasi penting dalam manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Melalui proses ini, organisasi dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai tugas, tanggung jawab, dan kompetisi yang dibutuhkan untuk setiap posisi kerja. Hasil analisis pekerjaan ini membawa berbagai manfaat strategis yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas operasional perusahaan. Pertama, analisis pekerjaan menyediakan dasar yang kuat untuk proses rekrutmen dalam seleksi karyawan dan memiliki deskripsi dan spesifikasi pekerjaan yang jelas. Perusahaan dapat merumuskan kriteria kandidat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan posisi tersebut. Hal ini meminimalkan risiko salah penempatan karyawan yang meningkatkan peluang pendapatan talenta yang tepat, sehingga proses seleksi menjadi lebih objektif dan efisien. Kedua, analisis pekerjaan membantu dalam merancang struktur organisasi yang efisien dan efektif. Informasi yang diperoleh dari analisis pekerjaan memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi tumpang tindih tugas, kekosongan peran, atau kebutuhan akan posisi baru. Dengan demikian, struktur organisasi dapat disusun secara optimal. Setiap fungsi berjalan sesuai tujuan yang tidak terjadi pemborosan sumber daya. Hingga manfaat besar lainnya adalah meningkatkan efektivitas evaluasi kinerja karyawan dengan indikator keberhasilan yang terdefinisi jelas dalam deskripsi pekerjaan. Penilaian kinerja menjadi lebih terukur dan adil. Karyawan pun memahami ekspektasi yang harus dicapai, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, analisis pekerjaan juga menjadi dasar dalam menyusun program dan pengembangan karyawan. Dengan mengetahui kesenjangan antara kompetisi yang dimiliki karyawan dan yang dibutuhkan oleh pekerjaan, perusahaan dapat merancang pelatihan yang relevan dan tepat disarankan hasilnya. Karyawan dapat meningkatkan kemampuan sesuai tuntutan pekerjaan, yang pada akhirnya berdampak positif pada produktivitas dan kualitas kerja. Terakhir, analisis pekerjaan mempermudah proses penilaian kompetisi dan sistem reward. Dengan pemahaman yang jelas mengenai beban kerja, tanggung jawab, dan tingkat kesulitan suatu posisi, perusahaan dapat menetapkan sistem pengajian dan penghargaan yang adil serta kompetitif. Selain itu, analisis pekerjaan juga membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko pelanggaran hukum. Dengan demikian, analisis pekerjaan bukan hanya sekedar proses administratif, tetapi juga merupakan alat strategis yang membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Proses analisis pekerjaan merupakan serangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk memahami secara mendalam setiap aspek dari sebuah posisi kerja yang di dalam organisasi. Proses ini sangat penting agar perusahaan dapat memastikan setiap karyawan bekerja sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Berikut adalah tahapan utama dalam proses analisis pekerjaan.
Yang ke-1, menentukan tujuan analisis. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan dari analisis pekerjaan itu sendiri. Apakah analisis ini dilakukan untuk mendukung proses rekrutmen, pengembangan pelatihan, penyesuaian struktur organisasi, atau evaluasi kinerja? Dengan proses tujuan yang jelas, proses analisis akan lebih terarah dan hasilnya dapat digunakan secara efektif untuk kebutuhan organisasi. Yang kedua, mengumpulkan informasi setelah tujuan ditetapkan. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi terkait pekerjaan yang akan dianalisis. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti wawancara dengan karyawan dan atasan langsung, observasi aktivitas kerja secara langsung, pengisian kuesioner oleh karyawan, atau melalui laporan pekerjaan yang sudah ada. Setiap metode memiliki keunggulan masing-masing dan seringkali digunakan secara kombinasi agar informasi yang didapatkan benar-benar akurat dan komprehensif. Ketiga, menganalisis data dan menyusun deskripsi serta spesifikasi pekerjaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tugas-tugas utama, tanggung jawab, keterampilan, serta kompetisi yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Hasil analisis ini dituangkan dalam bentuk deskripsi pekerjaan, yaitu dokumen yang merinci tugas, tanggung jawab, dan kondisi kerja, serta spesifikasi pekerjaan yang berisi persyaratan pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan. Yang keempat, memvalidasi informasi bersama manajer atau karyawan terkait langkah selanjutnya adalah melakukan validasi terhadap hasil analisis pekerjaan. Validasi ini biasanya melibatkan manajer atau pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan. Kelima, menggunakan hasil analisis untuk berbagai fungsi manajemen SDM. Setelah seluruh informasi tervalidasi dan dokumen deskripsi serta spesifikasi pekerjaan selesai disusun, hasil analisis pekerjaan dapat digunakan untuk berbagai fungsi manajemen sumber daya manusia. Misalnya, dalam proses rekrutmen dan seleksi untuk menentukan kriteria kandidat, dalam menyusun program pelatihan yang relevan, serta sebagai dasar dalam evaluasi kinerja karyawan. Selain itu, hasil analisis juga sangat bermanfaat untuk penentuan kompensasi dan pengembangan karir. Salah satu contoh nyata penerapan analisis pekerjaan dapat dilihat pada sebuah perusahaan manufaktur otomotif yang mengalami masalah tingginya tingkat turnover dan rendahnya produktivitas operator produksi. Dengan melakukan wawancara, observasi, dan kuesioner, perusahaan berhasil mengidentifikasi bahwa sebagian besar operator mengalami kesulitan memahami instruksi kerja dan kurang menguasai teknologi baru. Hasilnya, perusahaan dapat menyusun ulang deskripsi pekerjaan, memberikan pelatihan tambahan, dan meningkatkan komunikasi antara supervisor dan operator. Dampaknya, dampak menurun dan produktivitas meningkat secara signifikan.